Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Udah lama banget. Ntar ya, tutup itu dulu. Udah lama banget aku nggak bikin video kayak gini karena emang lagi persiapan buat lahiran, persiapan menyambut anak pertama, terus juga habis pindahan ke apartemen. Jadi memang kan sebelumnya konten aku lebih ke nyari rumah untuk anakku, tapi karena satu dan lain hal jadi aku gak bisa pindah ke rumah yang dituju. Pokoknya ceritanya nanti akan aku share di next video kenapa aku bisa tiba-tiba gak jadi gitu pindah ke sana. Dan sekarang aku mau cerita tentang pengalaman aku hamil anak pertama, gimana rasanya, gimana awal mulanya, gimana suka dukanya. Dan ini sudah lumayan besar. Aku sudah masuk 7 bulan dan kemarin sudah syukuran kecil-kecilan gitu. Bilang ya berat ini. Ya sudah mulai 7 bulan, udah aktif banget setiap malam pun. Jadi kamu cerita gimana awal mulanya aku. Jadi aku nikah itu bulan Juli 2020 kemarin. Terus alhamdulillah dikasih jeda sama Allah, dikasih sebulan dulu buat pacaran lagi sama bapaknya, dikasih waktu dulu untuk prepare semuanya biar siap, karena memang bukan karena itu sih, ya itu juga mungkin salah satu pertimbangan Allah, kita nggak tahu juga ya. Tapi memang kemarin setelah aku nikah tuh kayak langsung dihajar kerjaan banyak banget, jadi stres, jadi nggak bisa relax. Kan kalau bumil tuh harus relax, harus santai, nggak boleh mikir yang gimana gitu kan. Nah udah kayak gitu, terus habis itu aku coba lagi untuk di bulan keduanya, di kan Juli, Agustus, September, aku coba untuk tes. Alhamdulillah berhasil, alhamdulillah jadi. Dan di awal kehamilan itu alhamdulillah aku nggak ada mual, nggak ada mabok, nggak ada yang kayak muntah, terus kayak nggak bisa makan kayak ibu-ibu hamil pada umumnya gitu. Jadi bisa dikategorikan bukan yang nggak bisa nyerap asupan gitu. Nah berjalannya waktu ke 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, alhamdulillah masih sehat juga. Di video kemarin aku sempat bikin cuplikan 4 bulanan aku, terus juga lanjut ke 5 bulan gitu, maksudnya masih sehat-sehat aja. Di 6 bulan itu kemarin aku sempet ngerasa kayak pinggang kanan aku sakit banget, kayaknya
sakitnya tuh nggak kayak ibu hamil pada umumnya deh gitu kan. Terus aku ke dokter karena itu udah hampir seminggu aku sakit pinggang yang bener-bener kerasa banget sakit pinggangnya. Jadi langsung dibawa ke dokter kandungan. Dokter kandungan aku itu di Kosambi Maternal Children, itu yang ada di Kosambi, kok Kosambi, di Graha Raya. Dia klinik tapi dokternya emang bagus banget sih. Banyak orang juga yang bikin testimoni kalau dokter itu bagus. Jadi awalnya aku kesana juga ngeliat dari Instagram, terus juga ngeliat dari review dari Google. Nah terus dari awal kehamilan sampai detik ini 7 bulan aku masih sama dokter itu. Terus aku mulai tanya sama dokter, kenapa ya dok gitu pinggang saya kayaknya nggak kayak ibu hamil pada umumnya gitu. Aku tanya kayak gitu, dokternya bilang coba dites darah, tapi sebenarnya udah USG, udah ada kesimpulan sementara dari hasil USG. Kesimpulan sementaranya itu aku mengalami antara kayak penyempitan apa ya, sendi mungkin ya, karena si dedeknya, atau mungkin juga aku ada karena kurang air putih gitu bisa menuju ke batu ginjal. Cuma katanya lebih pastinya boleh cek darah. Akhirnya dikasih pengantar untuk ke Prodia. Aku ke Prodia lah sama suamiku, dan hasilnya sudah keluar. Aku WhatsApp dokter tersebut, aku mengalami infeksi saluran kemih. Artinya memang aku kurang air putih, kurang pipis ya, suka emang aku lakuin sih itu jarang sih gitu. Nah habis itu aku dikasih obat sama dokternya karena dianjurkan sama dokter, jadi ya udah aku coba minum, tapi sembuh sih. Tapi si sakitnya itu nggak berapa lama, mungkin di awal tuh sebelum 7 bulan, jadi 7 bulan kurang seminggu gitu, punggung aku itu sakit. Jadi kayak kalau yang aku rasain tuh yang di pinggang itu naik ke punggung dan ke tengah-tengah antara payudara bawah kanan dan kayak di sela-sela tulang kita yang di sini gitu loh. Itu sakitnya luar biasa. Tadinya aku berpikir apa aku coba minum obat itu lagi, tapi setelah konsultasi sama dokter menganjurkan untuk minum obat biasa dulu, obat pereda nyeri gitu. Tapi karena aku dan suamiku takut ya kalau minum obat terus, jadi aku untuk coba kayak kuatin diri gitu, untuk kayak ya udah kuat sabar gitu. Karena memang kalau yang sekarang dia ini sakitnya hilang kalau aku istirahat, sakitnya hilang kalau aku kayak tiduran nggak capek-capek gitu. Nah itu hilang, aku nggak ngerti kenapa, jadi pokoknya hilang aja, entah nggak ngerti ya, entah karena apa gitu. Kalau kemarin aku tanya ke dokter, memang semua ibu hamil mengalami, nggak semua sih, rata-rata
hamil mengalami si sakit punggung itu, tapi aku merasa kayak sakit punggung aku itu beda gitu. Dan terbuktikan, maksudnya pas pinggang aku sakit, kata orang-orang kan ya memang ibu hamil tuh sakit gitu kan, ini punggungnya sakit, pinggangnya sakit gitu. Tapi aku mikir lagi kayak gak mungkin gitu, kayaknya gue merasa kayak aku merasa kayak ada penyakit yang beda dari ibu hamil pada umumnya gitu. Aku cek kan memang benar kan, infeksi saluran kemih yang mungkin gak semua ibu hamil tuh merasakan. Dan mudah-mudahan nih minggu depan aku bisa ngecek lagi ke dokter dan tahu kenapa. Kalau memang ini sakitnya karena hamil, gak apa-apa. Tapi kalau dirasa beda gitu sama penyakit ibu hamil pada umumnya, kayak aku harus melanjutkan obat yang dari dokter. Nah, rencana aku melahirkan itu, aku pengen melahirkan di tempat yang sama karena dokternya juga udah seret. Jadi mohon doanya buat semua yang nonton, para pejuang lahir normal ataupun sesar, karena semua proses itu pasti ada bentuk perjuangannya, karena kita menunggu dari awal kehamilan sampai melahirkan. Jadi menurut aku normal ataupun sesar itu sama-sama butuh perjuangan kok. Jadi bukan karena normal terus harus diapresiasi banget, sedangkan yang sesar tinggal dibelek terus keluar gitu. Gak, itu semua butuh perjuangan gitu. Jadi buat ibu-ibu hamil dan yang menanti kehadiran buah hati, semangat terus dan jangan lupa terus minum susu, minum vitamin kehamilan, minum semua vitamin yang dari dokter, dan ditambah mungkin vitamin yang menangkal virus yang karena sekarang kita lagi COVID. Jadi semangat. Dan aku mau kasih hadiah cuplikan anak aku kalau dendang-dendang aku di video habis ini. Jadi sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.